Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Ya doh Bapak Ibu, oci-oci, opung-opung, tulang-tulang, anak kita sesulina. Orang sehat semuanya. Badannya sehat, hatinya sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Alhamdulillahirabbil. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita mesti mengucapkan alhamdulillahirabbil. Nyawa masih dititipkan Allah di dalam badan, napas masih berhembus, mata masih berkedip, telinga masih mendengar, jantung masih berdetak, darah masih mengalir, kaki masih melangkah. Alhamdulillahirabbil. Apalagi yang bisa kita lakukan hidup ini selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat yang pertama dari tabligh akbar ini adalah menyambung silaturahim. Sudah berapa lama saya tak jumpa dengan oci-oci, oma-oma, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik ini semua. Saya datang kemari tahun 2018, sekarang sudah tahun 2022. Berapa tahun itu sudah? Memang kalau kepanasan nih payah ngitung memang. Sudah 4 tahun kita tak jumpa, sudah lama tak bersua. Maka menyambung silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan menyambung silaturahim ini umur bertambah, rezeki bertambah, sawit bertambah, karet bertambah, bini tengoklah Pak, padahal baru kupancing sedikit aja, hampir mengamuk lagi orang ini. Mudah-mudahan ibu semua sehat walafiat ya Bu. Masya Allah, kalau ibu sehat bapak pasti sehat, betul. Kalau ibu sakit bapak lebih merana. Mudah-mudahan ibu semua sehat walafiat, amin ya rabbal. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tabligh akbar bersama Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCDSE PhD. Tak ada judulnya. Jadi tabligh akbar ini tak ada judulnya, terserah saya aja lah. Yang pertama saya ingatkan, kita mesti menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah termakan hoax. Makanlah nasi uduk. Kenapa Ustadz ingat nasi lemak? Itu disuguhkan Pak Bupati tadi. Bupati kita ini luar biasa, Bapak Bupati PLT. Tahu Bapak Ibu arti PLT? Pejabat lillahi ta'ala. Bupati, dokter gigi, ganteng pula. Sudahlah tak ganteng, tak bupati, sakit gigi, mati aja lah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dengan tabligh akbar ini saya bisa berjumpa dengan Pak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala dan tak berkepala, Bapak Kajari, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Padang Lawas. Berjumpa pula dengan macam-macam makhluk Allah yang hebat-hebat luar biasa. Ini kalau saya sapa satu persatu habis waktu sampai zuhur. Sementara kami mau ke Rantau Prapat lagi ini lagi setelah ini. Habis itu langsung lagi ke Tanjung Balai. Habis itu langsung lagi ke Kisaran. Habis itu langsung lagi ke Medan. Sampai kapan Ustaz ceramah ini? Sampai malaikat maut datang. Barulah berhenti semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Saya sampai ke Mesir tahun 1998. Rupanya Pak Ketua MUI kita sampai ke Mesir tahun 2015. Tahun 2005.
Saya pulang tahun 2002, jadi berselisih di jalan kami. Saya pulang 2002, beliau datang 2005, tapi jabatannya luar biasa, menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas. Allahu Akbar. Saya sampai di Mesir tahun 1998. Rupanya ada yang lebih jauh daripada saya. Beliau sudah sampai di Mesir tahun 1981. Saya umur 4 tahun, beliau sudah kuliah di Al-Azhar. Jumpa pagi ini di rumah Pak Bupati. Beliau adalah Ustadz Haji Iskan Kolba Lubis, DPR RI dari Padang Lawas. Allahu Akbar. Berani dia berkata, menyuarakan kebenaran di parlemen. Bangga tak orang Padang Lawas? Allahu Akbar. Kita kalau dipuji orang sebut Allahu Akbar. Anak ibu cantik ya, Allahu Akbar. Anak bapak ganteng ya, Allahu Akbar. Supaya hati kita tidak angkuh dan sombong. Jangan nanti ibu pas dipuji orang, anak ibu cantik ya, siapa dulu mamanya? Masya Allah, tabarakallah. Banyak-banyak menyambung silaturahim. Siapa yang tidak menyambung silaturahim, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun ibadahnya banyak, walaupun tahajudnya tak putus, walaupun zikirnya tak berhenti, tapi kalau memutus tali silaturahim, la yadkhulul jannah. Mudah-mudahan dengan adanya tablik akbar ini, semua yang putus-putus tersambung lagi, yang patah-patah direkatkan lagi. Saya disambut oleh Pak protokol dengan pantunnya. Saya hitung tadi entah berapa pantun, lebih 10 pantun. Kata orang pantun itu mesti dijawab, betul. Anak raja memakai katun, katun dipakai di kayu arang. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Itu cara yang paling singkat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang zikir, puasa sunat, sholat sunat, baca Quran, baik apa tak baik? Baik. Kalau ada orang suka pengajian, wirid yasin, bagus apa tak bagus? Bagus. Tapi kalau silaturahimnya putus, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang memutuskan tali silaturahim faqad qata'tuhu, maka aku sudah memutuskan hubungan dengan dia. Bisa kita putus hubungan dengan Allah? Jangankan memutuskan hubungan dengan Allah, memutuskan hubungan dengan PLN pun tak sanggup kita. Mati lampu, mati handphone, mati semuanya. Betul? Hari ini kita sedang tersambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu sekolah di pesantren Darul Arafah, Lau Bakri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di antara kawan saya, sama-sama satu angkatan, tahun 1993, namanya Ustadz Fauzan, hadir bersama kita pada pagi hari ini. 20 tahun kami tak jumpa. Tahun 1993, sekarang sudah tahun 2022, berarti 30 tahun kurang setahun kami berkawan, bersahabat. Saya bersaksi di hadapan Bapak Ibu semua, bersaksi di hadapan Allah, Ustadz Fauzan ini baik, kawan saya yang terbaik, orangnya tak pernah menyinggung perasaan. Orang Padang Lawas ini memang baik-baik, Masya Allah. Amin. Nah, Ustadz Somad ini dipuji-pujinya kita enggak. Saya berkawan lama. Mudah-mudahan bersama kami di Darul Arafah, bersama kami di Al-Azhar Kairo Mesir, bersama di Padang Lawas, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sedang pengajian ramai-ramai, kata Nabi, rahmat tidak turun. Kenapa rahmat tak turun? Karena ada di antara kalian yang memutuskan tali silaturahim, malaikat rahmat tak mau turun. Kalau di rumah ada orang memutus tali silaturahim, rahmat tak mau masuk ke rumah. Kalau ada orang memutus tali silaturahim di kantor, rahmat tidak turun ke kantor. Kalau ada di tanah lapang ini orang yang memutus tali silaturahim, maka rahmat tak jadi turun kemari. Mudah-mudahan semua yang hadir ini tak ada yang memutuskan tali silaturahim. Amin.
Sakit kali hatiku Pak Ustadz. Apa rupanya kata dia? Dibilangnya aku miskin susah melarat. Kalau sakit hati, tunjukkan berprestasi, tunjukkan bahwa kita hebat. Kehebatan bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata yang menyakitkan hati itu justru bisa menjadi motivasi. Betul? Apanya yang betul? Saya waktu mau ke Mesir, Bapak Ibu, apa kata orang waktu saya mau ke Mesir? Somad itu tidak akan lulus ke Mesir, bukan enak ikut tes ke Mesir. Begitu kasar cakap orang, saya tidak marah, saya tidak balas, saya usahakan supaya lulus. Setelah lulus, saya 2 bulan pelatihan bahasa Arab di Jakarta. Sampai di Jakarta, apa kata orang? Betul kan? Somad sekarang di Jakarta, malu dia balik ke kampung. Berangkat saya ke Mesir, apa kata orang? Takkan selesai dia di Mesir. Bukan enak, bukan mudah, bukan senang belajar di Al-Azhar Kairo itu. Takkan tamat Somad itu pulang. Buktinya pulang saya. Berangkat tahun 98, pulang 2002. 4 tahun saya pulang. 4 tahun selesai pulang ke kampung. Apa kata orang kampung? Cepat kali kau pulang. Orang kampung kami 10 tahun baru pulang. Kau baru 4 tahun kau pulang. Jangan-jangan kau DO. Mana ijazah kau? Kata. Saya tunjukkan ijazah saya. Besar ijazahnya, hampir setengah pintu. Ijazah Al-Azhar. Ini ijazah saya. Ditengok-tengoknya, rupanya dia tak pula bisa membaca bahasa Arab. Apapun yang kita lakukan ini ada saja salahnya di mata manusia. Maka jangan ikut cakap orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi. Kalau kau ikut cakap kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah. Mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang penting benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata para ulama. Jalankan. Siap? Nampaknya belum sarapan jamaah. Kenapa Ustadz Somad ini menggelegar suaranya? Dikasih Pak Bupati lah pula tadi nasi lemak pakai telur ayam, agak pedas sambal tuh sedikit. Jadi menggelegak dia di dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sudah sarapan semua? Masya Allah. Panas-panas tak apa-apa. Ini anggap saja latihan geladi padang mahsyar. Nanti di akhirat lebih panas lagi daripada ini. Dan diantara yang mendapatkan naungannya adalah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Ini yang datang ini semuanya berkasih sayang karena Allah. Betul? Ceramah saya kan udah selalu Bapak Ibu dengarkan. Betul? Maka yang datang pagi ini mau menengok macam mana bentuk Ustaz Abdul Somad itu. Selama ini dia yang menghabiskan paket 4 giga ini. Mau ku tengok bentuk rupanya dulu. Pas ditengoknya, Masya Allah, hitam rupanya. Saya bukan hitam, kacamata ibu hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Kalau berkumpul kita berzikir menyebut Allah, memuliakan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkumpul di tanah lapang yang disebut nama Allah, hati mengingat Allah, mulut menyebut Allah, bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ini semua yang hadir ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Kalau ada tabligh akbar ramai malam, maklum. Kenapa ramai? Malam dingin. Kalau ada tabligh akbar di dalam masjid ramai, maklum. Kenapa? Ramai di dalam masjid. Kalau ada tabligh akbar di dalam gedung, biasa. Tapi tabligh akbar 9 pagi di tanah lapang, panas terik, bisa ramai. Ini adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad disediakan pentas, tempatnya tinggi, pakai tenda, pakai kipas angin, pakai karpet.
tapi ada saudaraku yang duduk di bawah, tak pakai pentas, tak pakai tenda, tak pakai karpet, duduk beralaskan tanah, beralaskan rumput, basah pula rumput itu. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan pula? Ilaha illallah. Begitulah bersihnya hati jamaah ini, Masya Allah. Kadang hidup ini nampak kita orang enak, betul. Enak loh Ustaz Somad itu ya, dia tinggi di atas pentas. Tahu kalian rasanya macam mana di atas pentas nih, tahu? Basah. Nanti habis acara ini naiklah ke atas. Basah ini pentas ini. Makanya saya tak terlalu lama nanti di sini, takut masuk angin. Bercanda ya. Insya Allah berkat doa orang soleh-soleh ini sehat walafiat kita semua. Saya 2 hari ini full ceramah. Ini hari yang ketiga. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. 4 hari saya ke Sumatera Utara berturut-turut. Jumat, Sabtu, Ahad. 1 hari 3 kali pengajian. Pagi, siang, malam. Macam makan obat. Kenapa Ustadz Somad sehat walafiat? Apa yang Ustadz minum? Teh manis. Apa yang Ustadz makan? Nasi lemak. Apa yang membuat Ustadz sehat? Karena orang Padang Lawas mendoakan saya. Semua orang umat Nabi Muhammad SAW yang ramai, yang soleh, yang sehat, yang soleh mendoakan saya tadi malam. Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad ya Allah, sampai acara kami di Padang Lawas ya Allah. Setelah itu terserahlah ya Allah. Malam tadi berangkat kami dari Padang Mahsar apa Padang Sedempuan. Berangkat kami dari Padang Sedempuan jam 10.30. Terbuka mata saya di mobil, ada apa? Pohon tumbang. Lanjutkan lagi perjalanan, ada apa? Tiang listrik tumbang. Tapi berkat doa Bapak Ibu, saya pikir batal pengajian hari ini. Rupanya sampai juga. Terpaksa kami menginap tadi malam di Gunung Tua. Akhirnya sampai pagi ini di Padang Lawas, berjumpa, bertatap muka, bisa dalam keadaan sehat walafiat. Saya pun berjalan. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah juga ke kota Madinah. Sudah lama Abdul Somad berceramah, hari ini berjalan di karpet merah. Berjalanlah saya tadi, wah, macam pejabat-pejabat kurasa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan orang Padang Lawas. Dijadikan Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya soleh dan solihah. Diberikan Allah rezeki yang berlimpah, masuk ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang pertama, tadi saya mulai ceramah jam 9, insya Allah berakhir jam 10. Mana tahu ada yang kepanasan menengok-nengok berapa lama lagi lah ini. Mudah. Abdul Somad itu ceramah tak lama-lama, 60 menit sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Jam 10 selesai. Yang berkunang-kunang tahan-tahankan sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang kepalanya bertutup payung, ada yang kepalanya bertutup kain, ada yang bertutup kardus, ada yang bertutup macam-macam. Mudah-mudahan tak ada apa-apa. Segala penyakit-penyakit diangkat Allah Subhanahu wa taala. U'izukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainain lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita dari Sabang sampai Papua bagaimana orang Padang Lawas menghadiri pengajian, bukan di masjid karena tak muat, bukan di gedung karena tertutup, tapi di tanah lapang jam 9 pagi, sedang panas terik, tetap datang, tetap mendengar, tetap semangat. Allahu Akbar. Kamera sedang berada di atas kepala kita, lambaikan tangan ke kamera. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu